لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Live Tribun Haji on the Spot. Tribuners, jamaah haji Indonesia mulai berangkat dari Madinah masuk ke kota suci Mekah pada Sabtu 10 Mei 2025 hari ini. Total 2.800 jamaah haji dari 7 kloter dijadwalkan tiba di Mekah secara bertahap mulai pukul 12 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi maksud kami. Dan Kepala Daerah Kerja atau Daker Mekah, Ali Mazumi, menyebut para petugas haji di Mekah sudah siap menyambut kedatangan tamu Allah. Kedatangan pertama pukul 12.00 berasal dari jamaah kloter 1 JKG dan LOP. Sebanyak 380 jamaah kloter 1 JKG akan menginap di Hotel Al-Magadir dan Sektor 2 Mekah wilayah Jarwal. JKG adalah kode untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede. Ini salah satu embarkasi haji di Indonesia, biasanya melayani calon jamaah haji dari wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Sementara LOP adalah kode untuk embarkasi Lombok. Embarkasi ini melayani calon jamaah haji dari wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk Pulau Lombok dan sekitarnya. Jamaah haji embarkasi Lombok akan menginap di Hotel Manar Al-Taqwa, Sektor 5 Mekah di wilayah Rauda. Sementara jamaah kloter 1 UPG dari embarkasi Makassar berjumlah 392 jamaah haji tiba di Mekah pukul 23.59 malam nanti. Sektor 3 Daerah Kerja Mekah tahun 2025 terletak di kawasan Syisyah Mekah. Kawasan ini merupakan salah satu dari 5 wilayah penempatan akomodasi jamaah haji. Sektor 3 Syisyah memiliki lokasi yang strategis dengan jarak yang relatif dekat ke Masjidil Haram. Ini memudahkan jamaah dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, fasilitas transportasi seperti bus salawat disediakan untuk mendukung mobilitas jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram. Mayoritas jamaah haji dari Sektor 3 berasal dari embarkasi Makassar atau UPG. Kepala Sektor 3 Daker Mekah Iqbal Ismail sehari-hari bertugas sebagai Kabid Haji dan Umrah Kemenak Sulawesi Selatan. Embarkasi Makassar atau UPG pada musim haji 2025 melayani total 15.856 jamaah dari 8 provinsi di kawasan Indonesia Timur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Total 38 kloter dari Sektor 3 berasal dari UPG embarkasi Makassar. Sebagian ada dari Jakarta dan Padang, ungkap Iqbal. Iqbal dan tim telah mengunjungi langsung 25 hotel yang ditempati jamaah Sektor 3. Dan kemudian Tribuners, kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun Timur dari Makassar. Dan tepatnya hari ini sudah berada di kota Mekah bersama dengan rekan Mansur Amirullah untuk melaporkan perkembangan terbaru dari Tanah Suci. Selamat siang rekan Mansur. Selamat siang, Devi. Baik, seperti apa kabarnya hari ini rekan Mansur dan seperti apa cuaca di kota Mekah hingga hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya sementara berada di kantor daerah kerja Mekah, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Dapat kami laporkan, cuaca saat ini di kisaran 35 derajat Celcius. Hingga beberapa hari ke depan, cuaca masih diperkirakan seperti ini dan bisa mencapai 40 hingga 41 derajat Celcius pada siang hari. Demikian, Devi. Baik, dan juga rekan Mansur, seperti apa persiapan untuk menyambut jamaah haji yang akan tiba di kota Mekah mulai dari siang hari ini hingga malam nanti? Baik, Tribuners, jamaah haji Indonesia mulai memasuki kota suci Mekah pada hari ini, tepatnya Sabtu 10 Mei 2025
Gelombang kedatangan pertama dijadwalkan tiba pukul 12 waktu Arab Saudi. Saat ini jam menunjukkan pukul 8 lewat 10 menit. Kira-kira 4 jam kemudian jamaah haji dari Madinah mulai memasuki kota Mekah. Daerah kerja Mekah sendiri sudah bersiap menyambut kedatangan jamaah haji. Kepala Daerah Kerja Mekah Ali Mahsumi memimpin langsung kemari peninjauan dan pengecekan fasilitas layanan jamaah haji selama di eh, kota Mekah. Salah satunya mengunjungi beberapa hotel tempat penginapan jamaah haji yang akan digunakan selama di Mekah. Demikian Nilu. Baik, dan hari ini dijadwalkan ada 7 kloter yang akan tiba di Mekah secara bertahap begitu. Rekan Mansur mungkin dapat disampaikan seperti apa dari 7 kloter ini untuk persiapan penyambutannya? Ya, 2 kloter pertama kurang lebih 800 jamaah itu berasal dari JKG 1 dengan LOP 1. Keduanya dijadwalkan tiba di Mekah pada pukul 12 siang ini. Para petugas haji sendiri sudah standby di posisi masing-masing untuk memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji yang tiba di kota Mekah saat ini. Dua kloter ini akan ditempatkan di beberapa hotel di daftar manifest yang kami terima. Sebagian besar jamaah haji dari JKG 1 akan ditempatkan di Hotel Al-Gadir, sementara jamaah haji dari Lombok akan disiapkan di Hotel Burj Al Rodah. Tapi sebelum kedatangan jamaah haji dari Madinah, seluruh petugas layanan ibadah haji sudah berpencar, sudah standby di posko masing-masing karena tahapan kedatangan jamaah haji dari Madinah ini sudah dipersiapkan secara matang oleh kepala Dakar Mekah. Mulai dari penyambutan di hotel, kemudian juga jamaah haji nantinya sebelum masuk kota Mekah lebih dulu mengambil mikot atau memakai kain ihram sebagai pertanda dimulainya rangkaian ibadah umrah. Ibadah umrah ini salah satu rangkaian dari ibadah haji 2025 tahun ini. Seluruh jamaah haji dari tanah air dijadwalkan mengambil haji tamattu. Haji tamattu adalah mengambil umrah terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah haji, prosesi ibadah haji di Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina nantinya. Dengan haji tamattu ini, di mana jamaah haji lebih dulu melaksanakan ibadah umrah, setelah prosesi umrah selesai berakhir di sa'i setelah tahallul, jamaah haji kembali ke hotel, kemudian mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya selama di tanah haram. Dengan haji tamattu ini, jamaah haji Indonesia nantinya diwajibkan membayar denda atau dam sebagai konsekuensi dari pelaksanaan haji tamattu, di mana mendahulukan umrah lebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah haji. Prosesi kedatangan jamaah sendiri dimulai dari pengambilan mikat atau memakai kain ihram di Bir Ali atau Zulhulaifah ya. Jaraknya kira-kira 15 menit sebelum masuk kota Mekah. Jamaah haji dari Madinah nantinya singgah di Bir Ali untuk memakai ihram dengan prosesi-prosesi lainnya termasuk mandi ihram. Sementara itu khusus untuk jamaah haji yang dianggap kuat secara fisik, sementara jamaah haji yang dianggap masuk kategori lansia atau lanjut usia maupun disabilitas itu tidak dianjurkan untuk turun di birali untuk mengambil mikot atau memakai pakaian ihram. Mereka dianjurkan sudah mengenakan pakaian ihram sejak berangkat dari hotel di Madinah. Dari Bir Ali ini kemudian rombongan jamaah haji yang masuk kota Mekah akan
langsung ke hotel masing-masing untuk istirahat sejenak sambil tetap mengenakan pakaian ihram. Kira-kira 30 sampai 60 menit istirahat di hotel, termasuk diantaranya mengambil koper, bagasi, dibawa ke kamar, kemudian persiapan untuk ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah rangkaian ibadah umrah. Demikian, Devi. Ya, baik, dan juga untuk kloter 1 UPG dari embarkasi Makassar yang berjumlah 392 jamaah haji nanti dijadwalkan tiba pada pukul 23:59 waktu Arab Saudi malam nanti. Begitu rekan Mansur, seperti apa untuk persiapan menjemput embarkasi Makassar ini mengingat mereka tiba di waktu tengah malam? Ya, khusus untuk JKG, maaf, maksud saya UPG 1 atau kloter 1 dari embarkasi Makassar, rencananya malam ini tiba pukul 00 atau dini hari ya, pukul 00 dini hari dari kota Madinah. Jamaah haji dari embarkasi Makassar sendiri ini berjumlah total 392 jamaah dari kloter 1. Kepala Sektor 3 Dakar Mekah, Iqbal Ismail, yang juga sehari-hari bertugas sebagai Kabid Haji Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, sudah berada di Mekah sejak hari Rabu untuk persiapan menyambut jamaah embarkasi dari Makassar ini di kota Mekah. Selama beberapa hari di kota Mekah, Sektor 3 sudah mempersiapkan seluruh fasilitas penyambutan untuk jamaah haji yang tiba di Mekah. Iqbal bersama tim kemarin terpantau mengunjungi 25 hotel, mengecek langsung persiapan 25 hotel beserta fasilitasnya untuk menyambut jamaah haji dari embarkasi Makassar. Demikian, Nilu. Dan juga untuk sektor 3 daerah kerja Mekah tahun 2025 kali ini terletak di kawasan Shisha Mekah. Begitu rekan Mansur, seperti apa kawasan ini? Apakah cukup strategis dan juga jaraknya relatif seperti apa dari ke Masjidil Haram maksud kami? Baik, Devi, jamaah haji Indonesia tahun ini terbagi ke 9 sektor plus 1 sektor khusus namanya sektor Masjidil Haram. Jamaah embarkasi Makassar mayoritasnya berada di sektor 3, tepatnya di kawasan sisa kota Mekah. Perlu saya sampaikan bahwa 9 sektor penginapan jamaah haji selama di kota Mekah itu letaknya semuanya sangat strategis ya. Paling jauh itu maksimal 4,5 kilometer dari Masjidil Haram. Namun mengingat cuaca di Arab Saudi atau di kota Mekah berbeda dibanding dengan cuaca di tanah air, diharapkan jamaah menggunakan waktunya sebaik mungkin selama di Mekah untuk persiapan puncak ibadah haji di Ar-Muznah nanti mulai tanggal 7 Zulhijjah ya. Jadi jamaah haji sendiri untuk keperluan sehari-hari ke Masjidil Haram menunaikan salat 5 waktu difasilitasi transportasi. Layanan transportasi sendiri sudah standby, sudah melakukan simulasi sejak 2-3 hari terakhir bagaimana mengelola kepadatan jamaah dari hotel terutama untuk diangkut ke Masjidil Haram. Perlu saya sampaikan bahwa transportasi jamaah haji Indonesia selama di kota Mekah seperti halnya di Madinah itu disiapkan oleh 8 syarikah atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia jauh hari sebelum pelaksanaan ibadah haji. 8 syarikah ini menyiapkan bus, menyiapkan transportasi beserta driver. Sementara petugas haji Indonesia, khususnya layanan transportasi, bertugas memastikan ketersediaan transportasi ini di depan hotel jamaah. Layanan transportasi juga mengecek atau mengarahkan jamaah harus menaiki bus yang mana supaya bisa sampai tepat waktu di Masjidil Haram. Perlu
disampaikan juga bahwa layanan transportasi ini seluruhnya tidak berbayar, sudah termasuk dalam ongkos haji yang disetor oleh jamaah haji tanah air. Kemudian juga untuk transportasi sendiri namanya transportasi salawat atau bus salawat yang beroperasi 24 jam untuk mengangkut jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nanti jamaah haji tidak perlu khawatir karena ada petugas layanan transportasi yang akan mengarahkan jamaah haji untuk memilih atau naik di bus mana saja yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga diharapkan ketika jamaah haji merasa bingung untuk memilih transportasi, hendaknya berkonsultasi dengan petugas haji yang sudah disiapkan untuk melayani kebutuhan transportasi. Petugas haji Indonesia sendiri selama di Kota Mekah diwajibkan memakai seragam khusus sehingga mudah dikenali oleh jamaah. Seperti seragam yang saya gunakan saat ini dilengkapi dengan rompi berwarna hitam dengan tulisan petugas haji Indonesia plus ada lambang merah putih, kemudian juga kemeja dalamannya itu kemeja warna biru dongker. Semua petugas haji mengenakan seragam seperti ini untuk memudahkan identifikasi oleh jamaah haji. Jadi jamaah haji ketika menemukan petugas dengan identitas seperti yang saya sebutkan tadi, supaya tidak ragu untuk meminta pertolongan, jangan sampai tersesat selama di Tanah Suci. Kami para petugas haji sudah disumpah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji selama di Tanah Suci. Terima kasih rekan Mansur atas informasinya dari Kota Mekah hari ini. Kami menantikan informasi terupdate terkait pelaksanaan ibadah haji dari hari ini dan juga kedatangan nanti jamaah haji dan selanjutnya untuk beberapa jadwal ibadah haji nantinya. Terima kasih, selamat siang, selamat kembali bertugas dan menunaikan ibadah haji. Dan Tribuners, berikut dapat kita saksikan keterangan resmi dari Kepala Dakar Mekah Ali Masumi mengenai persiapan penerimaan jamaah haji di Mekah dari Madinah. Besok direncanakan berangkat dari Madinah itu jam 7 pagi dan insya Allah akan tiba di Kota Mekah sekitar pukul 12 siang. Dan seluruh petugas sudah kita siap-siagakan untuk menyambut kedatangan jamaah haji dari Kota Madinah. Nah, untuk fasilitas tadi ini sudah sesuai ya Pak, yang standar yang akan didapatkan oleh jemaah? Baik, untuk kita lihat bersama tadi, kita lakukan pengecekan dari kamar, dari musola, dari ruang makan. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah standar, sudah sesuai dengan yang kita bersyaratkan. Kita lihat di kamar tadi sudah ada kulkas, sudah ada air yang akan digunakan oleh jamaah haji kita. Juga kita lihat tadi bed, spray semuanya sudah siap dan insya Allah bersih untuk ditempati oleh jamaah haji kita. Setelah keseluruhan kita lihat tadi sudah sesuai. Tinggal kita nanti untuk melakukan penyambutan saat kedatangan jamaah haji kita. Seluruh petugas akan mempersiapkan baik untuk akomodasi, untuk konsumsinya, termasuk nanti layanan-layanan yang lain, termasuk teman-teman dari BPIH Kota Mekah sudah mempersiapkan untuk rencana pemberangkatan ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh perdana yang insya Allah setelah jamaah tiba di hotel istirahat mungkin beberapa saat kemudian akan kita berangkatkan untuk melakukan umroh. Kira-kira begitu. Berapa hotel yang disiapkan untuk besok? Untuk besok kita siapkan 20 hotel. Teman kita nanti akan survei beberapa tempat yang sudah kita persiapkan. Jamaah yang hadir besok? Yang besok rencana tiba kurang lebih 2.800 jamaah yang diberangkatkan dari Madinah. Setelah itu, setelah bertahap jamaah akan diberangkatkan dari Kota Madinah karena gelombang 1 berangkat dari Madinah. Setelah berangsur-angsur nanti akan diberangkatkan di Kota Mekah. Kemudian kita akan menunggu kedatangan dari gelombang 2 yang insya Allah akan dimulai pada pertengahan bulan Mei nanti. Hotelnya itu terbilang nyaman tuh Pak, tadi di atas Pak. Nah itu kualitas seperti itu akan dinikmati semua jemaah. Insya Allah secara standar keseluruhan hotel kita seperti itu ya. Memang beberapa hotel yang kita siapkan sudah kita memiliki standar yang sudah kita tetapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kenyamanan pada jamaah haji kita. Dan insya Allah seluruh hotel yang kurang lebih 205 yang sudah kita persiapkan untuk jamaah haji kita, standar kualitasnya kurang lebih sama seperti itu yang kita lihat bersama.
dan ini dalam rangka memberikan kenyamanan kepada jemaah haji kita sehingga bisa beribadah secara maksimal selama di kota Makkah ini. Ada persiapan khusus untuk jemaah disabilitas yang lansia? Oh, baik. Iya, untuk sarana prasarana yang di hotel sudah ramah lansia ya semuanya. Ada untuk akses para pengguna kursi roda, sudah kita lihat bersama di situ ada akses untuk jalur khusus para pengguna kursi roda. Sudah ada pegangan tangannya, di lift juga kita lihat ada pegangan untuk para jemaah haji lansia, dan insya Allah secara keseluruhan sarana prasarana yang ada di Mekah ini diarahkan untuk ramah lansia. Siap. Tribuners, demikian laporan ibadah haji dari Tribun Timur hari ini. Jangan lupa saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Cek.